warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Zaki Udin SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam pada SDN 29 Tupak Perapakan, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, yang mana juga merupakan peserta PPG dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Islam batch 2 tahun 2024 LPTK IAIN Pontianak dengan nomor induk mahasiswa 242111536. Pada hari ini 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 4 materi tentang tanda-tanda memasuki usia baligh menurut ilmu biologi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak minta kepada anak-anak untuk mempersiapkan dirinya. Silakan, Bapak boleh waktu 2 menit. Silakan. Sudah siap? Kalau sudah siap, Bapak mau ingatkan tentang kesepakatan kelas. Nah, ya harus serius. Yang kedua, bicara dengan sopan. Kita akan berdoa kelas untuk memimpinnya seperti biasa. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, Bapak persilakan untuk berdiri. Silakan berdiri. Indonesia Raya. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Tidak hanya ini siapa? Naila dan Didi. Siapa tidak masuk? Rumah sakit kita doakan agar teman kita yang sakit diberikan kesehatan agar bisa masuk seperti biasa. Pada pertemuan yang lalu, adakah yang masih ingat kita sudah belajar tentang apa? Ya, bagus, balik. Apa arti balik? Sampai. Sampai. Kalau secara bahasa artinya sampai. Tapi kalau secara istilah apa? Dewasa. Dewasa. Ya, mungkin maksudnya sudah mencapai usia dewasa. Terus apakah ada yang masih ingat? Tanda-tanda baligh menurut hukum fikih. Masih ingat? Bapak kasih clue 1. Kalau wanita itu haid. Kalau laki-laki itu mimpi basah. Terus kalau tidak haid dan tidak mimpi basah, umur berapa dikatakan baligh atau dewasa? 15 tahun. Wah, mantap sekali. Wah, ternyata masih ingat ya semuanya ya. Nah, jadi untuk
mantap. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Banyak yang masih ingat. Kalau tadi itu tentang pengertian balik menurut hukum fikih. Nah, sekarang untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang balik atau dewasa menurut ilmu biologi. Ada yang tahu ilmu biologi? Ada yang tahu? Belum tahu? Oke, nantikan di pembelajaran ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, setelah kita belajar pada hari ini, anak-anak diharapkan mampu menyebutkan tanda-tanda balik atau dewasa menurut ilmu biologi. Dan Bapak beritahukan pada pertemuan hari ini kita akan melakukan 3 penilaian atau asesmen. Yang pertama, asesmen spiritual. Yang kedua, asesmen sikap. Dan yang ketiga, asesmen pengetahuan. Setelah anak-anak mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, Bapak mau bertanya, kira-kira di kelas ini apakah ada yang sudah dewasa? Apakah ada yang sudah haid? Apakah ada yang sudah mimpi basah? Atau ada yang sudah berumur 15 tahun? Belum. Kalian tentunya pernah melihat yang tumbuh besar, seperti misalnya dari SD masuk ke SMP, masuk ke SMA, kan? Pernah lihat kan? Nah, kalau kalian pernah lihat, kira-kira apa yang berubah pada dirinya? Lebih tinggi, betul. Lebih besar. Apanya lebih besar? Badannya. Oke. Mantap, jawabannya mantap sekali. Tapi masih belum lengkap. Nanti akan kita lengkapkan ya di pembelajaran kali ini. Oke. Sebelum kita masuk pembelajaran, Bapak ingin membagi kelompok sesuai dengan yang sudah kita lakukan pada minggu lalu. Masih ingat kan? Apakah masih ingat? Ingat. Oke. Baik, anak-anak sudah berkumpul pada kelompok yang sudah Bapak sebutkan? Sudah. Alhamdulillah. Anak-anak. Halo. Hai. Bapak minta kepada anak-anak nanti untuk memperhatikan video yang Bapak tayangkan, lalu dicatat yang penting-pentingnya. Bisa? 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 Bisa. Oke. Rena, semoga bercerita. Nanti kalian untuk menjadi lebih dewasa satu persatu. Kalian berdua menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan ceria. Nah, tadi anak-anak sudah menyaksikan video. Lalu Bapak mau bertanya kepada kalian, apa yang kalian dapatkan tadi dari menyaksikan video? Yang kalian mimpi basah, tanda-tanda dewasa ya, tanda-tanda dewasa. Kalau pada laki-laki apa? Mimpi basah. Terus yang terjadi perubahannya apa aja? Tumbuh jerawat, tumbuh janggut, terus apa dia? Apa dia? Suara membesar. Kalau itu hanya masih sebagian kecil dari tanda-tanda memasuki usia balik. Yang perlu Bapak ingatkan satu. Kalau di dalam ilmu biologi itu namanya pubertas. Apa? Pubertas. Kalau biasanya di kita disebut dewasa.
keadaan atau sifat makhluk hidup. Nah, manusia. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari tentang perkembangan manusia. Jadi ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan manusia. Oke, selanjutnya. Oke, ada gambarnya. Apa penyebab balik atau puber pada laki-laki? Yang menyebabkan balik atau puber pada laki-laki adalah laki-laki memiliki satu hormon. Namanya hormonnya testosteron. Apa itu hormon? Hormon itu adalah bagian di dalam tubuh kita yang mengatur semua yang ada di tubuh kita. Nah, itu namanya pada laki-laki adalah hormon testosteron yang menghasilkan sperma di dalam testis. Nah, kakinya, kaki. Ayo. Hormon ini juga mengatur terjadinya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Adanya perubahan fisik. Ini loh, perubahan yang terjadi pada anak laki-laki. Setelah anak laki-laki memasuki usia dewasa, maka terjadi perubahan. Pertama adalah tumbuhnya rambut. Bukan rambut di kepala ya, tapi tumbuhnya rambut di area tertentu seperti kumis, jenggot, ketiak, dan ini yang terpenting, tumbuh bulu di area atau tumbuh rambut di area kemaluan. Tahu? Kalau yang laki-laki tumbuh di dekat pistol airnya. Kalau yang perempuan tumbuh di area apamnya. Seperti itu. Terus. Kalau laki-laki memasuki usia dewasa, tumbuh jakun. Tahu jakun? Gimana jakun? Iya. Kan belum dewasa, jadi belum tumbuh. Nanti kalau udah dewasa, maka akan tumbuh jakun. Yang ketiga, pertumbuhan fisik. Kalau udah masuk dewasa, nanti badannya besar, berotot, kekar, dan terlihat kuat. Seperti itu. Yang keempat, perubahan suara. Kalau bahasa kampungnya gelau. Oke. Jadi kalau udah memasuki usia dewasa nanti suaranya akan membesar atau bahasa daerahnya garau. Selain pertumbuhan fisik, ini loh, terjadi juga perubahan mental. Anak laki-laki menjadi cenderung bersifat cuek. Anak laki-laki kalau dia dewasa cenderung bersifat cuek, tenang, rasional, dan bila mengalami masalah maka cenderung diam dan menyelesaikannya secara praktis. Itu loh. Jadi masih ingat tadi hormon yang mempengaruhi perkembangan pada anak laki-laki namanya apa? Testosteron. Ayo sama-sama. Testosteron. Oke, selanjutnya. Sekarang kita akan berpindah kepada anak perempuan. Pada anak perempuan juga dipengaruhi oleh hormon. Tapi
ini? Nah, loh. Pertama haid, tahu kan haid kan? Keluar darah dari kemaluan. Oke. Yang kedua, tumbuh rambut sama. Cuman yang perempuan tidak punya kumis sama tidak punya jenggot. Namun perempuan juga mengalami tumbuh rambut di ketiak dan area kemaluan. Oke. Yang ketiga, kalau dia sudah memasuki usia balik, maka biasanya yang perempuan itu pinggulnya itu membesar. Ngapain pinggulnya harus membesar? Karena tanda-tanda kalau dia udah dewasa siap untuk melahirkan. Makanya pinggulnya membesar dan payudaranya membesar. Tujuannya apa? Untuk bisa melahirkan dan bisa menyusui. Seperti itu. Jadi kalau udah dewasa atau udah balik, artinya kalian udah siap untuk bisa melahirkan. Dan posisi badan kita udah dipersiapkan untuk bisa melahirkan dan bisa menyusui. Selanjutnya perubahan suara. Pada yang sudah memasuki usia dewasa atau balik, yang perempuan suaranya itu menjadi lebih lembut dibandingkan dengan waktu masih kecil. Nah, selain perubahan fisik juga terjadi perkembangan mental. Hormon ini mempengaruhi perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan. Nah, kalau kita namanya baperan. Nah, perempuan cenderung mendahulukan perasaan, ingin diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, curhat, menangis, atau menyesali jadi kalau sudah masuk ke dewasa, baperan. Oke, itu tadi tanda-tandanya. Nah, ini loh yang penting. Haid, Bapak ingin memberikan pemahaman tentang haid. Ya, tentang haid. Jadi haid ini adalah gugurnya sel telur. Sel telur karena tidak dibuahi sperma dengan lapisan dinding rahim, maka peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan kita. Kalau ovum atau sel telur tadi ya berjumpa dengan sperma laki-laki, ialah yang jadi bayi. Mun berjumpa dengan kedua ya, ialah yang menyebabkan perempuan bisa hamil. Dan ingat, periode haid biasanya 28 hari sekali atau 1 bulan 1 kali. Kalau ada yang 1 bulan 2 kali, harus diperiksa ke dokter. Anak-anak, setelah tadi mendengarkan penjelasan dari Bapak, Bapak minta kepada anak-anak untuk membuka buku paketnya pada halaman 65. Bapak beri waktu 3 menit buat membaca bukunya masing-masing. Oke, anak-anak. Selanjutnya, setelah kalian membaca, sekarang Bapak ingin memberi tugas kelompok. Sekarang Bapak bagikan SKBD-nya ya. Oke.
Silakan isi nama sesuai dengan nama kelompok. Ya. Bapak beri waktu 10 menit. Tulis 10 menit untuk mengerjakan lembar kerjanya. Silakan dikerjakan. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai? Sudah. Baik, mantap. Sebelum kita mempresentasikan hasil diskusinya, Bapak minta pada anak-anak untuk tepuk semangat. Bisa? Bisa. Ya, tepuk semangat. 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 Lagi. Wah, ada yang tidak semangat. Oke, kita terus lagi. Tepuk semangat. Semangat. Baik, untuk yang pertama kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok 1. Jadi kepada anak-anak kelompok 1 silakan maju semua untuk mempresentasikannya. Silakan. Yuk tepuk tangan ke bapaknya mau presentasi. Tepuk tangan kepada anak-anak kelompok lain untuk bisa mendengarkan dan memberi komentar apakah sudah benar yang dilakukan oleh kelompok 1. Anak dari kelompok 1 mesti ikon Gimana ya? Betul ke yang dilakukan oleh kelompok 1? Betul. Baik, anak-anak, setelah kita saksikan tadi penampilan yang cukup baik dari kelompok 1. Selanjutnya kita dengarkan bersama hasil diskusi dari kelompok 2. Pada kelompok 2 kami persilakan tepuk tangan ke kelompok 2. Kami dari kelompok 2 perubahan fisik pada laki-laki saat memasuki usia balik. Tumbuh kumis, 2 tumbuh jenggot dan jambang, 3 tumbuh rambut alat kelamin, 4 tumbuh jambang. Betul ke tanda-tanda? Betul. Betul ke tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki sudah masuk di dewasa? Betul. Gak ada batuk, terima kasih. Tepuk mantap. 1, 2, 3. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke, kita tangan untuk kelompok 2. Pada kelompok 3 kami persilakan. Kami dari kelompok 3 perubahan fisik pada perempuan saat memasuki usia balik. Oke, mantap. Tepuk mantap untuk kelompok 3. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk semua kelompok yang sudah tampil. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya. Oke, sudah mantap ya. Perlu diingat, pertama, perlu diingat perubahan yang terjadi pada anak laki-laki apa saja tadi? Tumbuh kumis, Tumbuh jenggot, ya. Kita bersama-sama menyimpulkan hasil
hasil pembelajaran kita pada hari ini? Ayo. Apa yang dapat kita simpulkan? Pertama, nama hormon yang mempengaruhi laki-laki. Hormon apa? Testosteron. Iya, hormon testosteron. Apa lagi? Kalau pada perempuan? Nah, estrogen dan progesterone. Selanjutnya, tanda-tanda pada laki-laki. Balik pada laki-laki. Secara fisik, tumbuh, kumis, apa dia? Tumbuh jenggot dan jambang. Selanjutnya, tumbuh rambut di area kelamin, apa dia? Tumbuh jakun. Terus, selanjutnya kita akan memasuki tes. Baik, anak-anak, sekarang kita akan melakukan asesmen. Bapak minta kepada anak-anak untuk menyimpan bukunya masing-masing ke dalam tas. Yang ada hanya kertas jawaban. Baik, anak-anak, Bapak minta untuk dalam posisi siap dan menyiapkan lembar jawaban yang telah Bapak bagikan. Jadi anak-anak, untuk tes pengetahuan pada kali ini kita menggunakan fisis, yang mana lembar jawaban telah Bapak kasihkan kepada anak masing-masing. Untuk teknik menjawabnya, maka anak-anak sesuaikan. Lihat gambarnya, ada bagian A, B, dan C. Ketika anak-anak ingin menjawab jawaban A, maka posisikan hurufnya pada bagian atas. Nah, kalau ingin menjawab B, maka posisikan B pada posisi atas. Seperti ini. Kalau ingin huruf C, maka taruh C pada posisi atas. Paham? Paham? Untuk pertanyaannya akan Bapak tampilkan pada layar. Oke? Siap? Ya. Semuanya Bapak minta duduk yang rapi. Oke. Sudah siap semuanya? Baik. Silakan dibaca soalnya. Nanti pada hitungan ketiga Bapak suruh angkat, maka angkat jawabannya. Silakan dibaca. Sudah? 1, 2, 3. Oke. Oke, dan muncul di layar. Oke, sudah semua ya? Nah.
Oke, baik. Sudah kita saksikan bersama tadi. Jadi masih ada anak yang mendapat nilai di bawah KKM. Artinya anak-anak harus tetap belajar lebih giat lagi. Oke, Bapak minta kepada anak-anak. Halo. Bapak minta kepada anak-anak untuk isi yang terutama yang yang dapat nilai di bawah KKM. Tadi ada yang dapat 50, ada yang dapat 60. Nah, nanti kita sama-sama yang belajar tentang balik di waktu yang akan datang. Oke, anak-anak. Nah, setelah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, apa yang kalian rasakan? Apakah menyenangkan, bersemangat, bingung, membosankan, atau sedih? Menyenangkan. Terus bersemangat. Kalau bersemangat, ayo kita sama-sama tepuk semangat. Tepuk semangat. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang tata cara mandi hadas besar. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita sama